Fabrizio Romano bersikeras bahwa Ineos telah melakukan perbuatan tercela terhadap Erik ten Hag. Dalam interview pasca pertandingan, Ten Hag senang dengan laporan yang mengatakan dia akan dipecat setelah final Piala FA. Dia tidak mengerti mengapa rumor seperti itu bisa muncul sebelum final. Rumor seperti itu sangat tidak menghormati pekerjaannya. Menurutnya, MU tidak mengkomunikasikan apapun kepadanya. Mereka tidak pernah memberitahunya tentang keputusan memecatnya karena itu bukanlah suatu proses. Namun, Fabrizio mengklaim bahwa orang-orang dari United, Ineos Antuna, mengadakan beberapa pertemuan awal dengan beberapa perwakilan manajer. Dalam beberapa hari ke depan, United akan memutuskan masa depan Erik ten Hag sebagai bagian dari proses peninjauan yang akan segera berlangsung. Baik Fabrizio maupun David Ornstein mengatakan, United tidak pernah mengambil keputusan sebelum final, dan itu akan diambil dalam beberapa hari mendatang. Beberapa orang di dalam Ineos pagi ini disebut mendorong kasus Erik ten Hag. Ineos juga menyadari besarnya dukungan penggemar MU di Inggris dan seluruh dunia, meminta ten Hag dipertahankan. Mari lihat apa yang terjadi. Keputusan mengenai masa depan Erik ten Hag diperkirakan akan diambil dalam beberapa hari mendatang setelah Man United menang melawan City di final Piala FA. Jonny Evans mendukung Erik ten Hag tetap memimpin Manchester United, meski ia tak dapat menjadi bagian dari tim lagi. Evans yakin grup Ineos memiliki pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk menyegarkan skuad jika mereka ingin melanjutkan kejayaan Piala FA. Sir Jim Ratcliffe menolak mengomentari posisi ten Hag, dengan mengabaikan pertanyaan apakah pria Belanda itu akan dipecat ketika dia menuju ruang ganti United di Wembley. Evans, 36 tahun, masuk menggantikan Lisandro Martinez pada menit ke-73 dan merayakan kemenangan keduanya di Piala FA. 3 tahun setelah kemenangan perdana Leicester melawan Chelsea. Lulusan akademi tersebut kini telah memenangkan 3 trofi utama Inggris bersama United. Ten Hag berangkat untuk liburan musim panas pada hari Minggu dengan masa depannya masih belum jelas. Demikian juga Evans yang telah memainkan 30 pertandingan musim ini. Kontraknya akan habis bulan depan tetapi akan membahas kemungkinan perpanjangan kontrak dengan klub dalam beberapa minggu mendatang. Manajer legendaris MU, Sir Alex Ferguson, memuji pekerjaan Erik ten Hag dengan menyebutnya fantastis. Fergie terlihat tertawa dan bernyanyi usai peluit akhir dan saat skuad merayakan trofi di lapangan. Satu pemain dengan penampilan seorang man of the match adalah Kobbie Mainoo. Ia tampil brilian versus City dan versus Liverpool di musim debutnya pada usia 18 tahun. Sungguh gila membayangkan bahwa Mainoo akan jadi adalah kunci kemenangan ten Hag di final. Mainoo mampu menemukan ruang antar lini City untuk menerima umpan, memindai, dan memainkannya ke depan dengan sangat cepat. Ia juga berkembang, benar-benar tahan terhadap tekanan meskipun ada upaya dari pemain City, dia mempertahankan bola dengan mudah. Sering turun ke dalam untuk menerima bola, lalu menjadi kunci dalam mengembangkannya untuk menciptakan peluang menyerang, melalui operan, dribble, dan umpan 1-2 cepat. Mampu menguasai banyak wilayah dan mampu menangani lini tengah Man City dengan sangat baik. Kerjasamanya dengan Amrabat begitu kompak. Mainoo memberi umpan brilian untuk Bruno, Garnacho, dan Højlund. Pergerakannya juga brilian saat melepaskan bola, terutama untuk mencetak gol. Taktik Ten Hag sangat bergantung pada peluang serangan balik dan memaksakan kesalahan pemain City yang bertahan dalam garis tinggi. Kemampuan Mainoo untuk menerima bola dalam dan mengembangkan permainan dengan cepat sambil mempertahankan penguasaan bola adalah kunci dari banyak pergerakan bagus MU. Langit adalah batas untuk anak ini. Kesuksesan Erik ten Hag membawa MU juara FA Cup berimbas terhadap Chelsea dan Newcastle. Chelsea terlempar ke Liga Konferensi,
sedangkan Newcastle gagal ke Eropa. Pekerjaan Ten Hag berubah drastik dengan adanya Euro dan format baru Europa League. Liga Eropa 2024-2025 yang baru akan mencakup 8 pertandingan grup dan dimainkan dengan model Swiss. MU akan melawan 8 tim berbeda, 4 di kandang dan 4 tandang. Grup yang terdiri dari 36 tim akan membentuk tabel liga di akhir. Dari 36 tim, 8 tim teratas langsung melaju ke babak 16 besar. Tim yang finish di peringkat ke-9 hingga ke-24 akan mengikuti babak playoff babak sistem gugur, dengan pemenangnya akan lolos ke babak 16 besar. Euro 2024 juga berdampak besar pada jadwal yang sudah padat, karena pada dasarnya menghapus pramusim. Euro 2024 berakhir pada 14 Juli 2024. Musim lalu, MU memainkan pertandingan persahabatan pertama pada 12 Juli 2023 dan terbang ke AS pada 20 Juli. Namun cukup banyak pemain MU perlu istirahat dari cedera, dan sekitar segelintir pemain tampaknya melewatkan awal musim. Jika Inggris dan Portugal melangkah lebih jauh, Ten Hag tidak akan bertemu Maguire, Shaw, Maino, Bruno dan Dalot sebelum beberapa minggu memasuki bulan Agustus. Sama dengan perekrutan pemain baru yang MU lakukan di Euro. Jadi hanya ada sedikit waktu untuk mempersiapkan musim baru sebelum dimulai dengan Community Shield pada 10 Agustus 2024 dan PL pada 17 Agustus 2024. MU jadi akan memainkan 1 permainan per minggu, 2 minggu pertama musim ini, kemudian jeda internasional, sebelum 2 minggu dengan 1 pertandingan PL, sebelum tim bermain Kamis dan Minggu hingga akhir Januari, tentu saja tergantung pada Piala Carabao. Sofyan Amrabat sungguh sangat luar biasa di final hadapi City. Dia hebat melawan Newcastle dan tampil cukup buruk melawan Brighton. Masalahnya, pemain seperti Amrabat akan 100% lebih baik di tahun kedua di klub seperti MU. Mempelajari Premier League, mencari tahu apa yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan. Mempelajari rekan satu timnya. Ini 100% akan sama dengan Marcel Sabitzer. 80% fans MU mengatakan bahwa Amrabat harus dipertahankan, meski hanya sebagai pemain cadangan nomor 6, karena pasti ada pilihan yang lebih baik di luar sana. Sedikit mengkhawatirkan menyimak sikap skuad dan arahnya, saat melihat Varane bermain dan menyadari bahwa dia akan pergi musim depan. Tentu saja dia menampilkan pertunjukan defensif kelas dunia. Namun yang paling menonjol hanyalah sejauh mana ia bermain bersama dan untuk pemain di sekitarnya. Sejak dia datang ke MU, dia berperan mengatur pemain di sekitarnya, dia melindungi pemain lain. Dia tidak bermain untuk brand Varane. Dan hal ini jelas tidak terjadi pada sebagian besar skuad MU. Usai pertandingan, ETH mengatakan sesuatu seperti, "Jika semua orang setuju, kita bisa memainkan ini dengan baik." Mungkin tidak diragukan lagi, tidak semua pemain menyukai gaya permainan ETH. Dan alasannya karena tidak sesuai dengan merek atau brand pemain tertentu. Logikanya pemain tertentu akan berhasil dengan baik dalam peran tertentu, dan kurang berhasil dalam peran lainnya. Dengan masuknya manajer baru, akankah para pemain di skuad ini bermain sesuai keinginan manajer baru? Bahkan jika itu berarti pemain lain mungkin akan mencetak gol, dan bukan mereka? Musim 2022-2023, Ten Hag sangat vokal tentang hal ini. Seringkali ketika MU tidak bermain bagus, dia berbicara tentang bagaimana tim tidak mengikuti prinsip-prinsip, betapa dia sangat kecewa, karena mereka membicarakan sesuatu sepanjang minggu dalam latihan, dan kemudian ketika pertandingan dimulai, para pemain melakukan sesuatu yang lain. Sungguh sejumlah kumpulan pemain yang buruk.